Halo, saya Gara-Gara Aditya dari kelas 11 Multimedia 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kamera dan juga alat bantu dalam pemotretan. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama aku akan jelasin soal fotografi. Fotografi adalah suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada suatu media yang peka akan cahaya. Oke, dalam fotografi, kamera digunakan untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada gambaran film. Gambar yang dihasilkan dapat berupa gambar maupun gambar bergerak seperti video. Jenis-jenis kamera di dunia fotografi. Yang pertama adalah kamera studio. Kamera studio digunakan untuk membuat hasil cetak berukuran besar sehingga film harus berukuran cukup besar, contohnya 6 x 6 cm, untuk menjamin mutu cetak secara maksimal. Kedua adalah kamera udara. Kamera udara digunakan untuk pemetaan bumi, dan kamera ini terdapat pada dasar pesawat. Film yang digunakan cukup besar. Yang ketiga adalah kamera percetakan atau litografi kamera. Kamera percetakan digunakan untuk membuat pelat cetak. Kamera ini sangat besar. Film yang digunakan berukuran dalam orde cm sampai meter. Dan film yang digunakan adalah jenis ortofilm. Yang keempat adalah view camera plausible. View camera plausible digunakan untuk pemotretan arsitektur. Kelebihan kamera ini terletak pada posisi lensa dan film yang berubah-ubah sudutnya, sehingga perspektif dapat diubah-ubah. Yang kelima adalah kamera dalam air. Kamera dalam air digunakan para penyelam untuk memotret kegiatan atau objek yang ada di dalam air. Yang keenam adalah kamera 3D. Kamera 3D mempunyai dua lensa atau lebih yang menghasilkan beberapa gambar sekaligus setiap pemotretannya. Untuk mengamati fotonya harus menggunakan pengamat stereo, sehingga pengamat akan mendapatkan kesan melihat objek 3 dimensi. Yang ketujuh adalah kamera Polaroid atau instant camera. Kamera Polaroid atau lebih dikenal dengan kamera langsung jadi adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretannya. Jenis-jenis kamera berdasarkan sistem bidikannya. Yang pertama adalah kamera saku atau pocket kamera. Kamera ini banyak banget dikenal orang dengan sebutan kamera pasti jadi karena penggunaannya yang tinggal jepret aja. Keunggulannya, ukuran yang relatif kecil, harganya juga terjangkau, serta praktis hanya dengan membidik dan menjepret gambar tanpa perlu setting manual yang susah atau autofocus. Yang kedua adalah kamera 35mm. Kamera 35mm dibedakan menjadi dua, yaitu RF dan juga SLR atau Single Lens Reflex. Oke, yang pertama, kamera RF atau range finder. Kamera ini memiliki jendela bidik langsung direct optical viewfinder seperti banyak pada kamera saku. Yang membedakannya adalah sistem fokusnya. Kalau yang kamera SLR atau single lens reflex, kamera ini mempunyai fasilitas yang lebih lengkap daripada RF. Kamera ini menggunakan sistem bidik pantulan yang dipantulkan melalui prisma. Yang ketiga adalah kamera medium format. Kamera medium format merupakan kamera SLR tetapi menggunakan film format 120mm atau 220mm. Karena ukuran yang besar, kamera ini lebih cocok digunakan untuk pengguna yang menginginkan perbesaran gambar dengan fasilitas yang maksimal. Yang keempat, kamera format besar. Kamera ini menggunakan ukuran film yang relatif lebih besar, 4x5 inci atau 8x10 inci. Kelebihannya adalah kemampuan untuk melakukan tilt dan swing. Keduanya digunakan untuk mengoreksi perspektif seperti
berarti dalam foto arsitektur dan pemandangan alam. Yang kelima adalah kamera twin lens. Sesuai dengan namanya, kamera ini mempunyai dua lensa. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kamera RF, yakni memiliki jendela bidik yang terpisah. Pembidikannya dilakukan secara vertikal pada lensa bagian atas dan tidak langsung ke lensa bagian bawah. Alat bantu fotografi dan alat bantu pemotretan. Yang pertama ada tudung lensa. Tudung lensa dipasang pada lensa berfungsi untuk menghalangi atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa kamera karena dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Yang kedua ada filter lensa. Filter lensa dipasang pada bagian depan lensa yang dibuat kaca bermutu tinggi. Dalam dunia fotografi, filter memiliki beragam fungsi, mulai dari memperindah gambar sampai dengan memberikan efek-efek khusus pada foto loh. Yang ketiga adalah tripod atau monopod. Tripod merupakan sebuah tatakan atau platform untuk meletakkan kamera dengan mendukung berat dan kestabilan kamera. Yang keempat adalah kabel relays. Kabel relays disebut juga dengan sebagai shutter relays. Berfungsi sebagai pengganti tombol pelepas rana. Yang kelima adalah background. Background digunakan pada suatu pemotretan, biasanya berupa kain, baik polos maupun menggunakan berbagai macam gambar, pola, ataupun warna. Yang terakhir, yang keenam adalah stand background. Stand background berfungsi sebagai alat bantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki dua stand untuk penyangga yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan pemotretannya. Terima kasih.